Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Gestok kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Ternyata sampai sekarang walaupun lahiriah Bung Karno meninggal dunia, pemikiran ajarannya itu nggak mati-mati. Bahwa saya pernah dipenjarakan di zaman Presiden Soekarno itu mulai 20 Maret tahun 60. Saya baru keluar tahun 66 di penjara. Pakai tanda kutip ya salah sendiri mengapa berontak kan. Justru saya yang pernah dipenjarakan di zaman beliau berkuasa. Harus mengakui jujur gitu. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Gestok kita kutuk, dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus.
sidang umum MPRS yang dijaga secara ketat oleh militer telah mengambil keputusan yang mengukuhkan Surat Perintah 11 Maret sebagai ketetapan MPRS. Dengan demikian, kekuasaan pemerintah praktis berada di tangan Soeharto. Ia diangkat sebagai Ketua Presidium Kabinet. Salah satu tindakannya sebagai Ketua Presidium Kabinet ialah mengakhiri konfrontasi dan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Malaysia. Dengan senjata super semar yang kini tidak diketahui keberadaannya, Jenderal Soeharto mulai mengkonsolidasi kekuatan untuk membawa militer dalam lingkar kekuasaan. Setelah membersihkan DPR GR dari unsur-unsur PKI dan pendukung Soekarno, sidang istimewa MPRS digelar untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno atas tragedi nasional yang terjadi. Dalam upaya pertahanan terakhir, Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban yang disebut Nawaksana. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya jikalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya masih tetap berpendapat demikian. Dalam pada itu, Presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang dan kekuasaan negara serta pemerintahan. Izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara, terutama sekali mengenai pribadi saya. Laporan progres itu saya simpulkan dalam 9 pasal 9 golongan 9 tuns. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi. Panca adalah 5. Nah, ini 9 pokok ini saya namakan apa? 9 di dalam bahasa Sanskrit adalah nawa. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, 6 Syam, 7 Sapta, 8 Hasta, 9 Nawa, 10 dasar. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan nawa. Nawa apa? Ya, karena saya tulis, saya mau beri nama aksara. Terus nawa aksara, atau disingkatkan nawa aksara. Pidato Nawaksara ditolak. MPRS dalam sidang istimewa tahun 1967 memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan. Pada hari tuanya, Soekarno dikenakan tahanan rumah dan diisolasi di Istana Bogor. Tidak berbeda dengan pengalamannya di penjara Sukamiskin pada tahun 30-an. Pemerintah Orde Baru tahu bahwa memisahkan Soekarno dari rakyat sama dengan membunuhnya secara perlahan-lahan. Hal yang pernah dilakukan oleh pemerintah Belanda dengan membuangnya
ke tempat-tempat terpencil. Bar menyala-nyala di dalam Quran itu. Peralihan akhir 66, awal 67 itu saya pangkat komisaris 1, saya ditugaskan sebagai ajudan Bung Karno. Dan saya masuk di istana saat sebagian daripada para ajudan ditahan. Komisaris almarhum Komisaris Besar Sumirat yang ditahan, saya gantikan. Brigjen Sapur dan Kolonel Mawi Saulan ditahan juga, diganti oleh waktu itu Kolonel Cokro Pranolo. Saya tugas di Istana Merdeka hanya 3 bulan pertama. Ya. Bung Karno harus menandatangani penyerahan kekuasaan eksekutif pada Pak Harto 20 Februari 67. Tapi pada waktu bulan Mei 67, waktu saya dampingi beliau sedang keliling-keliling, beliau karena sudah tidak ada kegiatan, beliau banyak keliling kota, meninjau monumen nasional, meninjau Gelora Bung Karno, ya. Proyek-proyek yang beliau bangun tapi belum selesai itu ditinjau. Tiba-tiba tidak boleh masuk ke istana. Mau ambil barang-barang juga, barang-barang pribadi juga nggak sempat. Jadi lalu dengan pakaian yang ada itu, beliau kembali ke Wisma Yaso. Ya, tanpa ada suatu bekal apa-apa pada waktu itu. Nah, mulai 67 itu dikenakan satu aturan bahwa beliau kalau harus ke Bogor harus ada izin dari Kodam Jaya. Kalau sudah di Bogor, untuk masuk Jakarta harus ada izin dari Kodam Siliwangi. Jadi seperti ada untuk masuk keluar Jakarta harus ada exit entry permit begitu dari Kodam Jaya maupun Kodam Siliwangi. Jadi sejak bulan Mei itu 3 hari di Jakarta, 3 hari di Bogor, tapi semua harus dengan izin dari Kodam. Saya sendiri yang mengurus izin itu berjalan sampai akhir 67. Ya. Sudah diperlakukan sebagai tahanan rumah waktu itu, ya, sudah tidak bisa keluar lagi. Ya. Nah, ini tulisan ini untuk saya, itu 10 Desember 67 ini waktu beliau sudah tidak bisa lagi keluar rumah. Mantotet Saudara Sidarto, ya. Di sini ada beliau menyalin dari Freidegard, yang artinya jiwa, ide, ideologi, semangat tak dapat dibunuh. Ya, maksudnya ideologi, semangat, ajaran saya tidak akan bisa dibunuh. Beliau orang yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Beliau bilang pada waktu itu pada saya bahwa saya di Banjo, di Sukamiskin bergaul dengan narapidana, saya komunikasi dengan orang. Di Flores di Bengkulu saya komunikasi dengan penduduk sekitar. Jadi tapi kalau saya tidak bisa ketemu orang begini, lama-lama saya bisa mati. Tetapi catat Sidarto, jiwa, ide, semangat saya tidak akan bisa dibunuh. Ini inti daripada surat beliau pada saya ini, 10 Desember 67 ini. Yang kemudian saya jadikan cover dalam autobiografi saya, dari ajudan sampai wakil rakyat. Tapi di sini saya ceritakan dalam 100 halaman pertama ini bagaimana dialog-dialog saya dengan Bung Karno selama beliau dalam kesendirian. Beliau orang besar, orang pinter, orang yang pengalamannya luar biasa. Saya anak muda yang masih 31 tahun pada waktu itu. Ya, diajak bicara bukan karena saya seimbang jauh daripada itu, tapi ya lawan bicaranya siapa kalau bukan yang dampingi di situ. Orang pada tanya, masa Bung Karno cerita begini, cerita begitu, lalu cerita sama siapa kalau tidak ada orang lain? Saya ajudannya jadi cerita macam-macam, termasuk mengenai yang sangat konsisten dari beliau adalah sikapnya mengenai Trisakti, ya. Bangsa ini harus survive dengan kemandirian di bidang ekonomi, di bidang politik, dan di bidang budaya. Saya baru tahu bahwa Bung Karno itu tidak pernah pegang uang ternyata.
Kadang-kadang beliau minta tolong saya untuk mencari uang di luar. Mantan presiden dari negara yang begini kaya, duit pun tidak pegang dia. Terus satu hari beliau bilang saya, "Tok, kau bisa cari enggak uang saya di luar?" Sama siapa, Pak? Orang yang saya hubungi kalau Bung Karno itu semua menjauh semua sekarang. Apa itu bekas Menteri Bung Karno, bekas pengusahanya Bung Karno, bekas kenal dari Bung Karno. Kalau saya surahnya Bapak untuk minta ini, minta itu, semua menghindar semua. Bapak ini seperti orang yang kena sakit menular lah, semua menjauh semua. Ya beliau sebut nama yang saya juga nggak begitu kenal, dari dulu pernah bekerja di rumah tangga, namanya Saudara Tukimin, siapa itu. Ya saya menghubungi dia, "Pak Tukimin, apa bisa bantu Bapak? Beliau butuh uang kecil untuk kasih perawat, kasih pembantu yang kebun, apa itu, tip uang kecil gitu." Ya saya dapat beberapa $1.000 waktu itu, tidak banyak ya. Tapi untuk masukkan ke Wisma Yusuf saya juga takut kalau digeledah ya. Jadi saya minta tolong Mbak Mega untuk dimasukkan di kaleng biskuit kongguan waktu itu, dicampur dengan roti ya. Jadi Mbak Mega yang bawa, seolah-olah ngirim ayahnya untuk roti mari gitu ya. Dan hari-hari beliau ya, dia kadang-kadang minta saya mengatur ke dokter mata atau dokter gigi, walaupun tidak sakit mata atau sakit gigi, hanya pengen keluar Wisma Yusuf, dia minta diatur ketemu Profesor Dr. Salim di Karolus. Saya minta izin ke penjaga, komandan yang CPM waktu itu, Pak, kalau Bung Karno perlu cek mata, lalu izinnya keluar, ya saya antar ke Karolus. Hanya karena ingin ketemu orang. Ya, saudara, kalau seorang presiden yang lalu berbulan-bulan tidak boleh ketemu orang, rasanya kayak apa coba? Kadang-kadang lalu pengen ke dokter gigi, mungkin giginya juga tidak apa-apa. Hanya karena ingin ketemu, ingin lihat Jakarta aja, ingin lihat orang lewat, ingin lihat ini ya, karena tidak bisa bergerak itu ya, dia ingin ya diizinkan lalu kita keluar. Tapi ya kesehatan turun karena ya perawatannya sangat terbatas sekali ya. Saya kira cerita dari Dr. Marbarjono, Dr. Kartono Muhammad di koran-koran banyak sekali bahwa perawatannya sangat terbatas sekali. Itu slide saya sebagai ajudan presiden, bukan namanya apa itu, bukan slide tapi apa itu namanya, kartu pengenal, kartu tanda pengenal. Yang tanda tangan beliau sendiri, Pak ya? Beliau sendiri ya. Ini surat-surat yang saya ini ajudan merangkap sekretaris. Ngetik juga, Pak? Oh iya, ngetik ini. Ini Bung Karno tinggal tekan aja ini. Bung Karno tinggal tekan, kadang-kadang yang tanda tangan saya juga itu. Kalau ada keperluan-keperluan lukisan yang tertinggal itu saya tanda tangan sendiri ini. Ya. Tidak pernah munafik. Di antara keadaan yang itu, coba tebak menurut pendapatmu apa pemandangan yang terindah di dunia? Tanya Bung Karno. Dengan spontan saya sebut beberapa tempat indah yang pernah saya lihat maupun yang saya tahu, seperti puncak Pegunungan Alpen di Swiss, Niagara Falls di Amerika. Beliau bilang bahwa wawasan saya hanya terbatas pada ilmu bumi. Ya, sudah kawin atau ya sudah. Tapi pengetahuanmu mengenai keindahan dunia itu hanya pada ilmu bumi ya. Terus, Pak? Apa lalu Bapak maksudnya? Ya kamu pikir dulu lah, besok kembali lagi. Ditahan aja masih bisa ngelucu dia. Iya. Saya diminta berpikir ulang dan kembali dengan jawaban pada suaranya. Karena jawaban saya hanya pada bumi. Saya sulit menjawab teka-teki tersebut. Kesuatu paginya beliau memanggil saya lagi. "Tok, kamu tahu benda mana yang terindah di dunia? Itu adalah wanita yang sedang pada puncak kenikmatan orgasme." Inilah Bung Karno yang dalam kesendiriannya tidak pernah kering dari juk-juk yang segar. Ulang tahun terakhir Bung Karno ini. Ini ulang tahun terakhir. Ulang tahun terakhir yang dirayakan. Saya ini. Oh iya. Di sana Bogor. Yang datang ini hanya 40-50 orang yang berani datang. Yang sangat dekat sekali. 45 orang.
Tanggal 21 Juni 1970, Soekarno wafat dalam usia 69 tahun akibat komplikasi berbagai penyakit yang dideritanya. Pemakaman Soekarno di Blitar menunjukkan betapa kecintaan rakyat yang mendalam kepada pemimpinnya. Sepanjang jalan antara Pangkalan Abdurrahman Saleh di Malang sampai ke tempat peristirahatan terakhir, rakyat berdiri dengan membisu, menundukkan kepala, menitikkan air mata. Soekarno adalah pemimpin yang flamboyan, dicintai rakyatnya. Bersahabat dengan negarawan-negarawan besar pada masanya, mempunyai impian-impian bagi kebesaran bangsanya yang kadang-kadang tidak dimengerti pada zamannya. Pribadi Bung Karno sendiri sangat luar biasa. Tidak heran, para pengamat mengatakan, selama 100 tahun belum tentu di Indonesia lahir seorang tokoh seperti Bung Karno. Ia tidak hanya dikenal sebagai orator hebat, tetapi juga diplomat ulung. Bung Karno mendapat gelar doktor honoris causa dari 26 universitas ternama di dalam negeri maupun di luar negeri. Berbagai bidang keilmuan menunjukkan luas wawasan Bung Karno, tidak hanya dalam ilmu teknik, tapi juga dalam ilmu sosial dan politik, ilmu hukum, ilmu sejarah, filsafat, dan ilmu usuluddin. Saya Lydia Sidik Danubrata. Saya adalah menantu dari Pak Noh Danubrata yang pada tahun 50 sampai 63 menjadi Kadapol di Jawa Barat. Pada waktu itu Bung Karno ingin dijamu dan kunjungi ke rumah keluarga. Nah, pada itu waktu adalah pertama kali kami melihat Bung Karno. Dan waktu saya memberi jabatan tangan kepada Bung Karno, saya begitu berkesan terhadap Bung Karno. Punya keseluruhan, ya, jadi berarti fisik, mata, sorotan. Di sana saya lihat Bapak itu adalah betul-betul seorang bapak bangsa. Itu kesan yang pertama saya dapat dari Bung Karno. Masih beberapa kali dapat bertemu, sekali di waktu pembukaan Karangsetra
Pak Noh undang Bung Karno untuk hadir pada itu waktu, dan Bung Karno juga datang. Nah, itu adalah kedua kali saya ketemu Bung Karno, di mana saya mengandung sebetulnya Levana. Dan Bung Karno pada itu waktu suruh kami nyanyi, dan saya sama sekali tidak mau, di sekolah juga belum pernah nyanyi. Dan saya menolak. Bung Karno agak marah karena saya berani menolak. Saya masih beberapa kali ketemu sama Bung Karno di Jakarta. Pada satu waktu Bung Karno di Istana Merdeka, kami diundang di suatu dinner. Pada itu waktu Waperdam Subandrio dan dengan istri, dan juga duta besar dari Austria dengan istri, datang dengan suami saya, dan yang mendampingi Bung Karno itu pada waktu itu adalah Ibu Dewi. Istrinya dari duta besar Austria mengatakan, ibu ini dia ingin tahu bangsa saya apa. Terus Bung Karno bilang, she is the first Indonesian beauty queen. Ya, tapi ibu itu mengatakan, tapi mau tahu bangsa saya. Dia melihat saya toh tidak seperti bangsa Indonesia. Dan Bung Karno mengerti perkataan apa yang dia mengatakan, tapi tetap bilang she's an Indonesian beauty queen. Sampai untuk 3 kali dia minta itu, tetap Bung Karno bilang dia adalah Indonesian beauty queen. Dan tidak mau mengatakan bahwa saya bangsa lain, tapi Bung Karno menerima saya sebagai satu kebanggaan untuk Indonesia. Pada tahun 1952 ada suatu kontes yang dikeluarkan oleh Paramount Picture, dan mereka mencari gadis yang harus cantik alamiah, bukan dari make up atau apa ya, alamiah. Nah, itu saya dipilih akhirnya sebagai pemenang dari Kota Bandung pertama kali. Dan dari seluruh Nusantara saya yang dipilih lagi sebagai Lydia Graaf, nama saya pada itu waktu. Kalau Taufan akan menikah sama anak saya hanya satu yang takuti adalah bahwa Taufan juga nanti akan ambil 4 atau 5 istri. Dan itu yang saya khawatirkan selama itu. Tapi kalau saya melihat sifat Taufan, saya mengenal 4 tahun itu, anak sifatnya begitu baik dan dia begitu mencintai anak saya. Dan saya juga lihat dia punya idealisme persis bapaknya. Orangnya dalam 4 tahun, padahal sama anak saya dibelikan baju-baju bagus, sepatu bagus. Tapi beliau, Taufan tidak mau pakai itu di sekolah juga. Dia semua itu pakaian masih utuh baru. Taufan tetap dia mengatakan, saya orangnya dididik oleh bapak saya sederhana, dan saya tetap akan mau menjadi seorang yang sederhana. Dan sifatnya betul kuat. Saya adalah Levana, putra dari Bapak Sidik Danubrata dan Ibu Lydia Graaf. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dan saya menikah dengan almarhum Taufan Soekarno Putra, putra dari Bung Karno dengan Ibu Hartini. Pertama kali saya melihat Mas Taufan ketika umur saya 15 tahun, itu di rumah kakek saya. Waktu itu ada hitanan di keluarga besar kami,
dan saya bertemu pertama kalinya. Dan saat itu Ibu Hartini ketika pertama kali melihat saya sudah berbicara kepada orang tua saya untuk tidak memberikan saya kepada orang lain, tapi kelak untuk Taufan. Tapi saat itu kan saya baru berusia 15 tahun dan masih muda, belum boleh pacaran. Mas Taufan akhirnya kembali menemui saya waktu saya sedang masa perpeloncoan di Unpad. Nah, saat itu Mas Taufan menemui saya kembali dan dari saat itu ya kami berpacaran selama 4 tahun. Dan akhirnya pada tanggal 18 Oktober 1981 kami menikah di Bandung, di kediaman saya ini. Dan akhirnya kami berangkat ke Amerika dan melanjutkan studi kami, dan kami akhirnya lulus dua-duanya. Taufan di bidang industrial design dan saya di bidang sastra Prancis. Tapi ya ketika Mas Taufan baru lulus, sayangnya Mas Taufan akhirnya sakit dan ternyata ditemukan tumor kanker yang ganas dan hanya bertahan selama 2 bulan dan meninggal pada tanggal 17 Januari tahun 86. Jadi ketika itu ya kami pulang ke Indonesia dengan membawa Mas Taufan yang sakit dan akhirnya dirawat di Rumah Sakit Gatot Subroto, tapi hanya dalam waktu mungkin sekitar 3 minggu di sana dan akhirnya meninggal. Waktu itu ya itu ada baiknya ya bahwa saya berpacaran dengan Taufan bukan dalam keadaan keluarganya Taufan dalam keadaan jaya, tetapi betul-betul dalam keadaan terpuruk ya. Jadi ya cinta kami bisa dibilang betul-betul kan yang sesungguhnya ya, bukan dibuat-buat karena ada embel-embel di belakangnya ya. Dan itu sangat membanggakan sebetulnya untuk saya. Kakek saya kebetulan menjabat Kapolda Jabar yang kedua saya kira ya, waktu itu Kapolda Jabar kedua, tapi yang paling lama sekitar 13-14 tahun itu kakek saya menjabat Kapolda Jabar. Waktu itu sedang berkunjung ke Istana Bogor menemui Bung Karno dan akhirnya mereka berdua jalan-jalan di istana dan sampai ke kebun raya. Dan di situ tiba-tiba Bung Karno mengatakan kepada kakek saya bahwa Noh, hubungan kita tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah putus. Dan kebetulan Bung Karno menemukan kawat di pelataran itu dan akhirnya Bung Karno membuat semacam cincin gitu dari kawat tersebut dan kawat itu diberikan kepada kakek saya. Waktu itu kakek saya kan tidak mengerti apa makna dari pembicaraan Bung Karno saat itu, tapi kakek saya baru menyadari waktu saya dilamar. Kebetulan kakek saya waktu itu masih ada dan ikut acara lamaran. Waktu saya dilamar oleh Mas Guntur saat itu untuk menikah dengan Mas Taufan. Nah, di situ kakek saya menangis ya, terharu dan akhirnya ingat, oh ini maksudnya Bapak mungkin dulu mengatakan bahwa hubungan kita tidak akan putus. Dan kalau sekarang saya lihat lagi kan, masa sih saya tuh kalau dilihat sebetulnya kan bisa menikah, Mas Taufan tidak ada gitu. Buktinya sekarang sudah 20 tahun saya ditinggalkan Mas Taufan, sampai hari ini juga saya tidak menikah lagi kan. Jadi memang barangkali tidak akan pernah putus. Ya itu, jadi kan ini satu keanehan kan. Ketika ayah saya masih hidup dan melihat Taufan, karena kalau apel ke sini seandainya mobilnya rusak, Taufan tidak sungkan-sungkan untuk datang dengan angkutan umum begitu. Dan sampai-sampai ayah saya sempat berujar katanya, kok malah kamu yang kelihatan seperti anak presiden ya, malah Taufan yang bukan seperti anak presiden gitu kelakuannya. Dan ya waktu kami di Amerika juga saya kan sering membelikan gitu pakaian atau apalah, sepatu apa, dan
Saya melihat Mas Taufan tuh sangat sederhana, malah itu disimpan. Jadi saya nggak tahu, mungkin maksudnya untuk nanti kalau pulang ke Indonesia atau bagaimana. Pokoknya nggak dipakai di Amerika, dia pakai yang biasa-biasa saja, yang sederhana ya. Rahma, dalam peringatan Haul Bung Karno ke-36 ini, bagaimana bangsa Indonesia harus bersikap menghadapi kondisi yang semakin hari nampaknya Indonesia makin buruk ini, dan nilai-nilai Soekarno makin ditinggalkan. Bagaimana kita harus bersikap? Ya, pertama kita harus punya satu tekad politik ya, dan meyakini bahwa solusi satu-satunya untuk penyelamatan bangsa, kita harus kembali kepada ajaran Bung Karno atau pemikiran Bung Karno. Terutama di dalam hal ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Memang tidak bisa dipungkiri kondisi yang terjadi sekarang ini juga tidak lain adalah dengan adanya amandemen, terutama ya Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin dirubah dengan Undang-Undang 2002, itu mempunyai implikasi yang negatif yang cukup besar, menyangkut kehidupan, aspek politik, ekonomi, hankam, sosbud, dan ini memang menjadi tantangan kita dan menjadi PR kita, bahwa kondisi seperti ini akan makin memburuk apabila kita tidak mengambil satu political will, political achievement untuk segera kembali kepada Undang-Undang Dasar kita 45. Tidak beda halnya dengan ketika waktu Pancasila itu sendiri selama hampir 35 tahun oleh Orde Baru, itu dibuat semacam kontroversi antara 1 Juni hari lahir Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali, dan dipertentangan dengan adanya 18 Agustus secara yuridis, katanya itulah yang harus kita akui. Padahal jiwa atau substansi dari keseluruhan ini adalah kembali kepada 1 Juni 1945. Sudah saatnya sekarang kampus juga harus ada mata kuliah ajaran Bung Karno. Bagaimana nih ke depan dan bagaimana dengan di Universitas Bung Karno sendiri? Betul. Yang pertama
ini adalah himbauan saya, karena kalau kita selalu istilahnya mempertanyakan bagaimana ini dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, implementasinya harusnya segera dimasyarakatkan kembali sampai kepada bangku kuliah perguruan tinggi untuk supaya mengenal pertama tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 45, implementasinya dan seluruh ajaran Bung Karno. Dan ini sebetulnya harus dengan muara satu, kepentingan ke semua pihak, tidak hanya pemerintah tetapi juga keinginan rakyat untuk segera mencabut ketetapan MPRS nomor 33 tahun 67. Karena di sini memang terjadi semacam ketidakkonsistensi dari bangsa ini sendiri terhadap sosok Bung Karno. Satu pihak kita mengakui bahwa solusi terbaik harus kembali pada ajaran Bung Karno. Tapi di lain pihak ada catatan di dalam keputusan MPRS nomor 33 itu seolah-olah mempertentangkan atau tidak menghendaki adanya katakan ajaran Bung Karno yang dianggap berbau kiri. Ya yang belilah tentang Bung Karno memang banyak gitu, banyak. Kalau buku Bung Karno masih dicari, buku Bung Karno, buku Bung Hatta sama. Kalau mendapatkan relatif juga kita kadang kewalahan mencarinya, kewalahan mencarinya gitu. Tapi kita mampu menyediakan gitu. Saya Benny Arnanda, menempati kios ini udah sekitar 13 tahun. Kalau buku-buku Bung Karno itu peminatnya banyak sekali ya, masih banyak peminatnya. Tapi dalam hal ini buku Soekarno itu memang susah untuk dicari. Contohnya di bawah bendera revolusi, di satu lagi Sarina, Indonesia Menggugat, banyak kali buku Soekarno yang peminatnya banyak. Baik di kala praktisi ataupun dari kala DPR semua banyak yang mencarinya. Itu untuk peminat pembacaan buku Soekarno bagus. Dari mahasiswa sampai umum, kebanyakan kolektor juga ada. Mulai dari anak mahasiswa lah ya sampai anak muda ya, tergantung juga sama orang tua juga banyak yang nyari gitu. Mahasiswa tingkat akhir yang udah kerja gitu, yang dewasa juga udah. Umum juga masuk. Iya, bulan-bulan Agustus gini lumayan banyak yang nyari, yang nanyain gitu. Bebas dari tahanan menjadi tamu negara Indonesia tahun 89 kalau nggak salah. Musbida mengantar ke Mandela ingin nostalgia di gedung Asia Afrika, di mana dia waktu zaman pemuda dulu dia ingat pidatonya Bung Karno itu. Seorang tokoh Asia Afrika, Soekarno, milik dunia dia itu. Jadi waktu dia ke sana dia lihat gambarnya Nehru, gambarnya Chou En-lai, gambarnya Gamal Abdel Nasser, gambarnya Nkrumah, gambarnya Norodom Sihanouk, gambarnya tokoh-tokoh Asia Afrika yang lain. Lalu Indonesia ada Lisa Suramizoy, ada Sunario. Where is the picture of Soekarno? Everybody from Asia Africa came to Bandung because of Soekarno. Where is his picture? Ya gambarnya ada ternyata, tapi di tempat yang tidak disejajarkan dengan pemimpin Asia Afrika. Sedang beliau, orang-orang itu datang ke sini menurut Mandela itu karena Soekarno. Ya waktu itu kan semua mengenai Soekarno kan tersingkir semua kan. Puncak Soekarno hilang, Gelora Bung Karno hilang. Display Museum Konferensi Asia Afrika itu awal dibuat itu tahun 1980 ketika ulang tahun ke-25 Konferensi Asia Afrika. Berlangsungnya ke sini gitu, saya melihat bahwa museum itu perlu ada renovasi. Kami ingin memberikan secara utuh kepada publik bahwa bagaimana sejarah Konferensi Asia Afrika yang sebenarnya. Seperti salah satu contoh, kami ingin menyampaikan kepada publik sebenarnya siapa penggagas pertama
diadakannya konferensi Asia Afrika, yaitu Presiden kita, Soekarno, Insinyur Soekarno, yang biasa lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Museum Konferensi Asia Afrika merupakan museum internasional, tapi kondisi di dalamnya tidak tersirat bahwa itu sebuah museum internasional. Desember 2004 begitu cepat dibongkar semuanya. Januari start menata materi, karena dalam waktu yang sangat singkat itu diharuskan siap. Alhamdulillah semua itu berjalan lancar dengan ruang pameran yang baru, ruang display yang baru yang sekarang kita miliki. Bertambahlah koleksi kami yang tadinya tidak ada beberapa monitor yang bisa menampilkan, seperti satu diantaranya sejarah singkat mengenai Konferensi Asia Afrika, karakteristik negara-negara berkembang. Sekarang kami memiliki itu. Para pengunjung bebas membuka, memilih. Kemudian ada satu monitor besar di sana yang secara berulang-ulang menayangkan berjalannya Konferensi Asia Afrika pada saat itu. Nah, ini sudah langsung bahwa ada pemikiran untuk diadakannya Konferensi Asia Afrika. Ini suara. Iya, betul. Ini suara pidato Presiden Soekarno ketika pembukaan Konferensi Asia Afrika. Ini disajikan dalam masyarakat Bandung sendiri merasa kagum katanya. Mereka mengira selama ini hanya lewat di depan Gedung Merdeka tertutup dan tidak pernah dibayangkan bahwa di dalamnya itu ada museum yang sedemikian menarik katanya begitu ya. Orang Bandungnya sendiri masih belum ini karena memang ya sebetulnya bukan publikasi kami yang kurang, hanya mereka itu terutama pengunjung-pengunjung sekolah-sekolah di Bandung itu mereka gitu saat itu memilih keluar gitu ketimbang yang ada di dalam daerahnya sendiri, di kotanya sendiri. Ya kita juga bisa mengerti seperti itu. Bung Karno menurut saya adalah sosok seorang pemimpin. Semua mungkin pada tahu lah, mana sih yang nggak tahu yang namanya Bung Karno itu. Bung Karno itu menurut saya seorang pemimpin yang sangat menjunjung tinggi jiwa kepemimpinan. Negara kita bisa terbebas dari para penjajah dan akhirnya dapat mencapai suatu kemerdekaan itu berkat perjuangan dari beliau. Anak kalau muda ini harus bangkit dan bisa mencontoh dengan apa yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Ya. Beliau merupakan tokoh yang betul-betul mampu membawa negeri ini menuju kemerdekaan. Dan kayaknya kontroversial juga, soalnya masih ada zaman sekarang ini orang-orang yang berpendapat bahwa Soekarno itu sebetulnya melakukan banyak penyimpangan selama masa pemerintahannya. Tapi pokoknya basically saya tetap mengagumi seorang Soekarno. Soekarno itu seorang negarawan yang ulung sekali. Yang aku tahu kan dia bisa beberapa bahasa dan itu bisa kita contoh juga gitu sebagai generasi muda. Kenapa sih kita nggak belajar seperti dia gitu, punya keahlian yang membanggakan Indonesia seperti itu. Seorang Soekarno itu dia berani untuk membuat terobosan, dan zaman sekarang ya di tengah carut-marut kayak gini yang namanya terobosan itu betul-betul perlu. Tapi terobosan itu jelas harus mementingkan kepentingan negara kita. Jadi kalau kata saya sih Soekarno sekarang juga harusnya masih bisa terus bermunculan kalau misalnya negeri ini pengen jadi lebih baik. Bung Karno itu memang pemimpin Indonesia banget gitu. Jadi dia baik, maksudnya dia bijaksana, dia ngerti segala tentang Indonesia, dia juga ngerti tentang luar negeri, dia juga ngerti semua tentang Indonesia. Sosok Bung Karno itu sudah mendunia bagi orang-orang lain. Jadi panutan dia itu sebagai seorang pemimpin yang bisa dikatakan sulit untuk dicari setelah era masa Bung Karno. Pada zaman-zaman sekarang mungkin untuk mencari sosok seorang Bung Karno itu mungkin Indonesia butuh waktu 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi mungkin. Jadi sosok Bung Karno bisa dikatakan mempengaruhi suatu negara ataupun
mempengaruhi nama suatu negara di mata negara yang lain. Soekarno seorang tokoh yang belum pernah ada sampai sekarang bandingannya. Bukan saja di Indonesia, tetapi juga mungkin di seluruh dunia. Dia adalah sosok yang menurut saya seorang penulis, seorang seniman yang luar biasa. Tulisannya selain lengkap, juga amat lengkap dengan referensi yang sangat luas. Pandangan-pandangannya tentang kemerdekaan begitu luas dan diikuti oleh semua negara di dunia ini. Beliau seorang nasionalis, tetapi secara kritis dia mengkritisi keberadaan nasionalis yang sempit atau sovinistis. Kemudian juga beliau adalah seorang Islam yang melihat bagaimana kekuatan Islam menghadapi imperialisme, menghadapi kapitalisme. Kekuatan Islam ini luar biasa. Tetapi juga beliau melihat ada kelompok masyarakat lain, yaitu Marxis, bersifat internasional, tetapi untuk menghadapi imperialisme itu sangat-sangat diperlukan paham Marxis seperti itu. Beliau adalah orang yang mencampurkan atau mempadukan ketiga komponen, ketiga kekuatan itu menjadi satu untuk melawan imperialisme. Mengapa beliau cenderung ke Marxis? Karena Marxisme menurut pandangan beliau adalah benar-benar anti imperialisme. Dan kita, Indonesia pada saat itu memang korban imperialisme, korban penjajah, korban kapitalisme. Wajar bila paham yang dianut oleh beliau adalah paham yang melawan imperialisme, melawan kapitalisme. Dan ternyata sampai sekarang perlawanan itu tumbuh kembali ketika orang melihat bagaimana perilaku Amerika terhadap dunia ini. Kita sekarang ini sedang melakukan perlawanan terhadap imperialisme, tengah melakukan perlawanan terhadap agresi yang dilakukan oleh Amerika dan Israel di negara Timur Tengah. Dan sebetulnya Soekarno sudah bicara itu beberapa puluh tahun yang lalu, ya. Ketika Indonesia masih belum merdeka juga beliau sudah bicara tentang imperialisme seperti itu, tentang bagaimana dominasi Eropa dan Amerika pada saat itu. Jauh sebelum kita tahu, kita sadar bahwa memang Amerika sekarang tengah mengembangkan pahamnya agar menjadi polisi dunia, satu-satunya polisi dunia, itu sekarang sudah terwujud kembali. Dan kita baru sadar, padahal kita atau sebagian besar masyarakat kita ketika Soekarno melakukan itu, ketika Soekarno mengatakan go to hell Amerika, di antara kita banyak yang menyesalkan pendapat Soekarno seperti itu. Karena apa? Karena memang banyak pada saat itu pemuda intelektual yang meningkatkan pengetahuannya, bersekolah dan sebagainya itu di Amerika. Banyak sekali golongan pemuda pada saat Soekarno benar-benar melawan Amerika, banyak orang kita yang justru belajar di Amerika. Dan mereka pula lah yang sebetulnya menyesalkan pendapat Soekarno seperti itu. Dan sekarang kita tahu bahwa pendapat Soekarno sangat-sangat aktual, masih berlaku sampai sekarang, dan mungkin juga sampai kapanpun apabila dunia ini masih tetap berada dalam genggaman imperialisme dan kapitalisme. Soal Bung Karno harus diakui, saya ingin jujur kepada diri sendiri. Dilihat dari Founding Fathers, termasuk sosok utama ini, memang Insinyur Soekarno, harus diakui itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Jasanya besar, tujuan pokok bagi perjuangan seorang Soekarno bukan ingin jadi presiden kepala negara, kan? Pokoknya Indonesia ini merdeka. Betapapun kayanya Indonesia, diri seseorang kalau kelompok orang sebagai bangsa, kaya walaupun pinter, kalau dijajah itu hina. Soekarno itu menyadari betul
tipologi orang-orang macam Bung Karno, saya ini menghormati angkatan 45. Tapi saya mengagumi angkatan 28. Bung Karno, Muhammad Yamin, Hatta, Syahrir, Natsir, Sunario, Mister kan, Ali Sastro, Amijoyo. Kalau hanya memikirkan dirinya masing-masing, nggak akan sengsara itu. Hidup di zaman penjajahan Belanda, bisa jadi pengacara, advokat. Tapi mengapa orang-orang ini memikirkan Indonesia itu harus merdeka, Indonesia ini harus berdaulat. Jadi orang-orang yang begitu, kebesaran mereka macam Bung Karno contohnya, yang beliau pikirkan itu kan orang-orang lain, bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Dan orang macam Bung Karno, orang politik yang paling berbahagia macam Bung Karno, itu yang mati meninggalkan ajaran. Ternyata sampai sekarang walaupun lahiriah Bung Karno sudah meninggal dunia, pemikiran ajarannya itu nggak mati-mati. Bahwa saya pernah dipenjarakan di zaman Presiden Soekarno, itu mulai 20 Maret tahun 60. Saya baru keluar tahun 66 dipenjarakan. Pakai tanda kutip ya salah sendiri mengapa berontak kan gitu. Justru saya yang pernah dipenjarakan di zaman beliau berkuasa. Harus mengakui jujur gitu. Ini adalah kisah selembar buku harianku hari ini. Aku Mega Nurjayanti. 2 teman akrabku adalah Raras Fatmaningrum dan Ima Nurfiana. Sekolahku di SMU 1 Blitar di Jawa Timur. Semuanya berawal ketika aku menerima film dokumenter Bung Karno The Founding Father dari kakakku yang kuliah di Bandung. Kakakku bilang, Bung Karno selama kuliah di ITB dulu telah berjuang untuk memerdekakan nasib bangsanya yang sedang dijajah oleh Belanda. Ya, aku menyadari anak muda seperti aku mana tahu tentang Bung Karno sang proklamator itu. Bersamaan itu pula, ada tugas dari sekolah untuk menulis biografi mengenai Bung Karno. Aku putuskan, tugas ini menjadi tugas yang mengasihkan. Untuk melengkapi data mengenai siapa Bung Karno, aku dan 2 temanku memutuskan untuk mencarinya di perpustakaan sekolah. Memang sih, tidak selengkap yang kami harapkan. Tapi dengan diskusi bersama teman-teman lain dan juga arahan dari guru-guruku, aku menemukan hal-hal baru tentang Bung Karno. Aku baru menyadari Bung Karno sang proklamator kita itu ternyata sampai akhir hayatnya sendiri dalam keterasingan. Ya, diasingkan oleh rejim setelahnya, dikucilkan oleh rakyatnya. Kasihan Bung Karno. Sekarang aku dan teman-temanku semakin yakin apa yang menimpa Bung Karno yang makamnya ada di kota ini sebuah fitnah dan upaya untuk menghilangkan nama besarnya dari negeriku.
rahasia zaman itu ada di perpustakaan. Karena aku penasaran, selain harus membereskan tugasku, aku putuskan untuk datang ke perpustakaan dan Museum Bung Karno yang berada satu lokasi dengan makamnya. Segala hal tersebut dari perpustakaan. Kebetulan kita informasi khusus karena ya kita ini sudah isi tahun. Oh sudah. Sebelum masuk itu kita ruangan di sana. Syukur ya Allah, semoga Bung Karno akan tetap kau tempatkan di surgamu. Karena Bung Karno pula lah, kini aku dan bangsa ini telah terbebas dari penindasan dan penjajahan. Karena Bung Karno pula, aku dan semua rakyat di belahan bumi ini semakin melek dengan arti kemerdekaan. Jadi setelah kita ini membaca buku biografi tentang Bung Karno, kita jadi lebih tahu tentang sosok proklamator kita itu. Dan sebelumnya ini kita sudah mengidolakan Bung Karno, tapi setelah membaca biografi ini kita jadi lebih mengidolakannya karena banyak sifat dari Bung Karno yang patut sekali kita teladani. Ternyata di kotaku Bung Karno tidak pernah mati. Baiklah, ini tadi kita udah selesai dari mengunjungi perpustakaan Bung Karno. Dan ternyata isi-isi dari buku-buku yang ada di sana sangat bermanfaat banget untuk kita dan menambah pengetahuan wawasan kita tentang sejarah
perjuangan Bung Karno. Sayang sekali apabila teman-teman yang ada di Indonesia tidak mengunjungi Kota Blitar dan singgah ke perpustakaan Bung Karno. Salam dari kami, Merdeka! Bung Karno, akan kulanjutkan cita-citamu. Memang sih, semua ini terasa berlebih. Tapi inilah tekadku.